Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada dosen dan teman-teman yang telah memberikan waktunya kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan ekstraksi pewarna makanan dari akar kelapa. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Dapa Muhammad Alfaris, ada Gilang Yuda Pratama, ada Melani Tirawati, ada Nahya, ada Richard Gerson, dan Salsabila Saputri. Untuk penjelasan dari abstrak akan dijelaskan oleh rekan kami, Dava, silakan. Abstrak ekstraksi pewarna makanan dari akar kelapa. Persyaratan pewarna untuk makanan harus murni dan tidak membahayakan kesehatan, di mana pewarna alami lebih aman dari pewarna sintesis. Akar kelapa bermanfaat untuk kesehatan, namun perlu diteliti manfaat lain dari akar kelapa sebagai pewarna makanan alami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengekstrak dan identifikasi zat warna pada akar kelapa yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ekstraksi dan identifikasi. Ekstraksi menggunakan pelarut etanol 90% dan air. Pada proses ekstraksi dihasilkan rendemen pewarna untuk akar kelapa tua 1,21 sampai 1,43% dan akar kelapa muda 0,32 sampai 0,57%. Identifikasi serapan maksimum pada akar kelapa tua pada panjang gelombang 307,0 nanomikro dan 231,0 nanomikro, sedangkan akar kelapa muda 307,0 nanomikro. Analisis kromatografi kertas dengan dua jenis pelarut, yakni butanol, air, asam asetat, dan NaCl 2%. Dalam etanol untuk akar tua dan muda memberikan nilai retardation faktor masing-masing 0,208 dan 0,333. Tujuannya, satu, menganalisis zat warna, baik secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dua, mengidentifikasi senyawa pewarna pigmen dari akar kelapa dengan melakukan perbandingan nilai RF sampel dengan standar dengan kromatografi kertas. Prinsip ekstraksi. Pada proses ekstraksi, divariasikan pelarut yang digunakan untuk mengekstrak akar kelapa dan juga dilihat apakah ada perbedaan penggunaan bahan baku akar kelapa tua dan muda. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah air dan etanol 90%. Identifikasi zat warna. Bubuk zat warna hasil ekstraksi diidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan kromatografi kertas. Pengamatan dilakukan terhadap rendemen, senyawa, dan jenis pewarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu alat. Alat yang pertama ada mesin penghancur atau pemotong kelapa, dan kedua adalah ekstraksi pewarna dalam akar kelapa. Yang ketiga ada kromatografi kertas, dan keempat ada spektrofotometer UV visible double di merek Shimatsu model UV 1601. Lanjut. Untuk bahannya sendiri ada yang pertama ada akar kelapa, etanol 90% dan air. Dan yang kedua ada air suling, benang wol dan NaOH. Dan yang ketiga ada NH4OH, asam asetat dan butanol. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah cara kerja. Dari cara kerja ini, yang pertama ini ada dari proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi ini divariasikan pelarut yang digunakan untuk mengekstrak akar kelapa dan juga dilihat apakah ada perbedaan dari penggunaan bahan baku kelapa muda dan kelapa tua. Di sini pelarut yang digunakan itu adalah air dan etanol 90% untuk ekstraksinya. Yang pertama, akar kelapa dicuci untuk mengeluarkan kotoran seperti tanah dan lain-lain. Lalu setelah itu, akar kelapa bersih dimasukkan ke alat pemotong atau slice mesin. Lalu bahan atau akar kelapa ukuran kecil-kecil dimasukkan ke dalam alat ekstrakator. Alat ekstrakator ini adalah alat ekstraksi perwarna di dalam akar kelapa nanti.
Nah, nantinya di dalam ekstrakator dimasukkan air atau etanol sampai pada batas atas akar kelapa. Lalu setelah itu alat dijalankan selama 24 jam dalam suhu ruang. Yang terakhir, cairan hasil ekstraksi dipekatkan dengan penguapan atau dikeringkan yang hasilnya adalah bubuk zat warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsa. Oke, selanjutnya adalah cara kerja dari identifikasi warna. Bubuk zat warna hasil ekstraksi diidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan kromatografi kertas. Adapun cara mengidentifikasinya, yang pertama, sampel dilarutkan dengan pelarut NH4OH dengan konsentrasi 0,1 N. Selanjutnya, pipet dengan pipet kapiler, kemudian ditotolkan pada kertas kromatografi. Lalu keringkan, kemudian dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang berisi larutan butanol banding asam asetat banding air dengan perbandingan 4:1:5 yang telah didiamkan suatu malam. Selanjutnya, biarkan 5-6 jam sehingga zat warna naik ke atas. Lalu diangkat kertas lalu dikeringkan dan dihitung harga reversion factor atau RF-nya zat warna dan dibandingkan dengan standarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tabel pengamatan hasil dari data yang kami dapat, ada 3 poin. Yang pertama ada rendemen pewarna, ada senyawa pewarna, dan identifikasi warna. Untuk rendemen pewarna ini adalah persen di mana dari ekstrak semakin besar, maka semakin pula banyak ekstrak yang didapatkan. Ini menggunakan akar kelapa, ada 2 akar kelapa, ada akar tua dan akar muda. Untuk pelarutnya menggunakan etanol 90% dan air. Untuk akar muda juga menggunakan etanol 90% dan air. Untuk rendemennya pada akar tua menghasilkan 1,43% untuk etanol 90% dan 1,21% untuk pelarut air. Lalu ada akar muda menggunakan etanol 90% menghasilkan 0,57% dan air 0,32%. Lalu ada senyawa pewarna menggunakan spektrofotometer UV visible sama menggunakan akar kelapa yaitu akar tua dan akar muda. Ada pelarutnya menggunakan etanol 90% dan air, akar muda juga etanol 90% dan air. Untuk panjang gelombangnya pada etanol 90% menghasilkan 231 panjang gelombang, untuk air menghasilkan 307 panjang gelombang, untuk etanol 90% menghasilkan 307 panjang gelombang, dan air juga menghasilkan 307,0 panjang gelombang untuk akar muda. Lalu ada identifikasi warna, ini juga menggunakan akar tua dan akar muda dengan pelarut butanol banding air banding asam asetat dengan nilai RF 0,208 dan menggunakan NaCl 2% dalam etanol itu menghasilkan nilai RF 0,333. Untuk menggunakan akar muda itu dengan pelarut butanol banding air banding asam asetat hasilkan nilai 0,208 dan untuk NaCl 2% dalam etanol menghasilkan nilai 0,333. Untuk pembahasannya kita ada 3 poin. Yang pertama rendemen warna. Jadi ini menggunakan pelarut etanol 90% lebih tinggi rendemen dibandingkan dengan pelarut. Sedangkan pelarut air memberikan rendemen yang rendah dibandingkan pelarut etanol 90%. Pada akar kelapa lebih tinggi dibandingkan dengan akar kelapa muda dengan menggunakan kedua pelarut, baik pelarut etanol 90% maupun pelarut air. Lalu ada senyawa pewarna, ini menggunakan spektrofotometer UV visible terhadap senyawa pewarna dari hasil ekstraksi. Akar kelapa tua menunjukkan akar kelapa yang diekstraksi menggunakan 90% memberikan 2 buah pik panjang gelombang 307,0 panjang gelombang dan 231 panjang gelombang. Sedangkan penggunaan air dalam ekstraksi akar kelapa memberikan 1 pik grafik yakni panjang gelombang 307 nm. Maka ekstraksi menggunakan etanol memberikan rendemen zat warna lebih tinggi 9,6% dibandingkan pelarut air. Untuk identifikasi warna, penelitian terhadap ekstrak warna akar kelapa menggunakan eluen butanol banding asam asetat banding air 4:5:1.
LUN yang digunakan dengan SNI 0128951992 tentang cara uji zat warna makanan dan minuman serta NaCl dalam etanol. Ini menunjukkan bahwa penggunaan LUN butanol banding asam asetat banding air dan larutan NaCl 2% dalam etanol 70% memberikan hanya satu spot noda pigmen, menghasilkan nilai RF 0,208 pada butanol banding air banding asam asetat dan 0,333 NaCl dalam etanol. Lanjut. Dari materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pelarut etanol 90% memberikan rendemen kadar pada dan total akar pohon kelapa tua maupun akar kelapa muda cukup tinggi, yakni sebesar 1,43% dan 0,57%. Sedangkan penggunaan pelarut air rendemen yang diperoleh relatif rendah, yaitu 1,21% untuk akar kelapa pohon tua dan 0,32% untuk akar kelapa pohon muda. Lalu serapan maksimum senyawa pewarna dalam ekstrak akar kelapa terukur pada panjang gelombang 231 nanometer dan 307 nanometer. Dan hasil pemisahan jenis pewarna dalam ekstrak akar pohon kelapa dengan kromatografi kertas memberikan nilai RF 0,208. Dalam larut butanol, air, asam asetat, dan 0,333 NaCl 2% dalam etanol. Dikembalikan ke moderator. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada teman-teman atau Pak dosen yang mau ditanyakan kepada kelompok kami, mungkin bisa dikontak kami. Kami akhiri sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.